Shalom Bapak Ibu, pemirsa Mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen. Bersama dengan kami kembali dalam edisi pelayanan Mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen Minggu 3 Mei tahun 2020. Berada di antara kursi-kursi yang sudah lebih dari sebulan tidak diduduki oleh jemaat di salah satu gereja Batakaro Protestan. Kami ingin tetap melayani Bapak Ibu dalam pelayanan Mimbar Kristen pada edisi minggu ini. Dan biarlah pelayanan ini menjadi pelayanan yang luar biasa, dan kami yakin Bapak Ibu tetap berada di rumah dan sementara untuk menjalankan ibadah, beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Inilah pelayanan kami buat Bapak Ibu sekalian. Saksikan dan dengarkanlah. Saudara-saudara Kristus kasihi, kita masih berada dalam suasana Paskah, merayakan kebangkitan Kristus, dan saya ingin mengajak kita untuk melihat sebuah kisah di seputar kebangkitan Yesus yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang 24-29. Mendahuluinya, saya mengajak kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Ya Allah, di dalam Kristus, Allah kebangkitan, padamu kami datang dan berserah sambil membuka diri kami untuk dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus yang memungkinkan kami membaca dan merenungkan firman ini sebagai kekuatan pada jiwa kami, sebagai terang pada jalan iman kami. Berkenanlah bagi kami ya Allah, berkenanlah bagi hamba-Mu yang terbatas. Kami siap untuk mendengar. Amin. Saya membacakannya bagi kita, Yohanes 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak datang bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya."
8 hari kemudian murid-murid Yesus kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allah." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara-saudara kekasih Kristus, pemirsa mimbar Dirjen Bimas Kristen Republik Indonesia, selama ini setiap kali kita mendengar murid Yesus yang bernama Thomas, selalu kita mengasosiasikannya dengan ketidakpercayaan. Thomas yang peragu, Thomas yang tidak percaya. Karakter Thomas bahkan selalu kita pakai untuk menegur saudara seiman kita bila mana mereka kurang percaya atau ragu-ragu. Jangan jadi seperti Thomas. Kamu selalu ragu-ragu dan tidak percaya. Begitu kita bilang. Saudara, tentu tidak salah. Karena Yohanes di dalam bagian ini memotret Thomas dalam kisah ini sebagai figur murid Yesus yang tidak percaya terhadap fakta kebangkitan Kristus. "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan memasukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Itu Thomas. Thomas memang malang. Karena ucapannya itu, maka sepanjang sejarah dia dicap sebagai murid Yesus yang ragu dan tidak percaya. Jika dibandingkan dengan murid-murid lainnya. Saudara Kristus, sepintas memang benar, tapi sesungguhnya pandangan itu keliru. Peristiwa di sekitar kebangkitan Yesus adalah peristiwa tentang keraguan, ketidakpercayaan, dan kelemahan yang dimiliki oleh semua murid. Sejak ke awal, para perempuan yang bertemu Yesus telah mengalaminya. Mereka tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Mereka pulang dan menyampaikan kepada murid-murid yang lainnya, dan mereka dituduh mengigau. Pernyataan Thomas adalah cerminan dari situasi batin para murid. Jadi keraguan bukanlah karakter spesifik yang harus ditaruh hanya pada Thomas. Karenanya beta lebih tertarik untuk melihat bukan pada relasi Thomas dengan ketakutannya, tapi pada hubungan Thomas dengan luka-luka Yesus atau bekas luka Yesus. Luka-luka yang olehnya Thomas mendeklarasikan pengakuan yang belum pernah diucapkan secara terbuka oleh para muridnya atau para murid yang lain. "Ya Tuhanku, ya Allah." Dua alasan yang membuat kita tertarik melihat relasi Thomas dan luka-luka Yesus. Yang pertama, karena cerita Thomas ini menyoroti sesuatu yang penting. Luka Yesus, atau tepatnya bekas luka Yesus, tetap ada bahkan setelah kebangkitan Yesus. Hal ini penting bagi kita untuk selalu mengingat bahwa ingatan-ingatan mengenai kebangkitan Yesus, atau juga yang dikatakan memoria resurrection, tidak bisa dipisahkan dari ingatan-ingatan tentang penderitaan Yesus atau memoria passionis. Dengan memperlihatkan bekas lukanya pada Thomas, diperoleh penegasan bahwa kematian telah ditransformasikan menjadi kehidupan. Kebencian telah ditransformasikan menjadi cinta. Putusasaan telah ditransformasikan menjadi pengharapan. Inilah kegenapan makna dari sapaan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita saat ini, saat dia menjumpai mereka. "Damai sejahtera bagi kamu." Atau shalom. Ungkapan damai sejahtera lahir dari Yesus yang pernah terluka. Hal ini mengingatkan beta pada refleksi Henry Nouwen dalam buku yang ditulisnya dengan judul Yang Terluka Yang Menyembuhkan. Buku ini juga sempat menjadi bacaan reflektif seorang sahabat pendeta beta yang terpapar COVID-19.
ketika ia sembuh, kawan pendeta ini membagi kesaksian yang luar biasa tentang proses penyembuhannya untuk menguatkan banyak orang yang masih terpapar COVID-19 dan yang sementara berjuang untuk penyembuhan mereka. Ia terluka, ia sakit, tapi ia bertarung untuk kesembuhannya dan ia menginspirasi sahabat-sahabat yang lain untuk sembuh. The wounded healer, yang terluka, yang menyembuhkan. Hanya mungkin ketika kita mampu merefleksikan pengalaman-pengalaman kesembuhan kita dalam relasi yang utuh dengan pengalaman-pengalaman saat kita sakit dan menderita. Saudara-saudara kekasih Kristus, alasan kedua yang membuat relasi Thomas dan luka Yesus menjadi menarik, karena luka yang mulia dari Yesus ini dapat membantu kita untuk melihat bahwa sekalipun terluka, kita tetap dapat menjadi sumber harapan untuk masa kini dan masa depan. Banyak orang saudara yang masih menggeluti luka-lukanya. Tidak saja luka fisik, tapi juga luka batin. Mereka bergelut bertahun-tahun dan terbenam di dalamnya dengan rasa frustrasi dan putus asa. Meskipun demikian, banyak juga orang yang mampu bangkit, menyembuhkan dirinya dan memberi pengharapan bagi orang lain. Mereka mampu menjadi penyintas dan dapat bersaksi bagi banyak orang dan tidak semata-mata membenamkan dirinya di dalam perspektif sebagai korban yang harus dikasihani. Saat ini kita menghidupi dunia yang terluka. Mengemukannya wabah corona atau pandemi corona meninggalkan banyak sekali luka dan duka. Saya bisa membayangkan saudara rasa sendiri para pasien di ruang-ruang isolasi. Saya bisa merasakan kehilangan terhadap orang-orang yang dikasihi karena direnggut COVID-19. Saya bisa menyelami perasaan rekan-rekan dan keluarga, para tenaga medis yang sudah berjuang keras memberi diri mereka untuk melayani penderita COVID-19. Tapi akhirnya mereka turut terpapar dan jiwanya tertolak. Semuanya menggantungkan awan kedukaan yang semoga cepat berlalu dari kita. Sekalipun demikian, kita juga menghidupi luka-luka karena konflik, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, bahkan luka-luka yang kita bawa, yang kita pelihara dari dan di tengah keluarga kita. Luka-luka yang mungkin terus akan menumbuh dan terjadi sekalipun wabah COVID-19 telah berlalu. Dunia yang kita hidupi butuh penyembuhan terus-menerus. Luka-luka Yesus yang bangkit menginspirasi kita untuk menjadi the wounded healer, yang terluka, yang menyembuhkan. Di tengah dunia yang diwarnai memoria passionis, kenangan-kenangan tentang penderitaan, kita diajak untuk mentransformasikannya ke dalam memoria resurrection, kenangan-kenangan tentang kebangkitan yang dipenuhi dengan cinta, kepedulian, dan solidaritas yang menghidupkan dan menyelamatkan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Yesus mengundang Thomas untuk meletakkan jari-jarinya pada bekas-bekas luka di tangan Yesus dan lambung. Undangan agung ini juga adalah undangan bagi gereja, bagi kita saat ini. Meskipun dengan memenuhi undangan itu, luka Anda dan luka saya tidak akan hilang. Namun luka-luka itu tidak akan menyakiti kita dan menghempaskan kita pada epidemi keputusasaan. Luka itu tidak harus membuat kita patah semangat. Sebaliknya, luka-luka itu bisa menjadi sumber cahaya dan pengharapan. Dengan memperlihatkan bekas luka-luka Yesus, Thomas dan para murid lainnya menemukan kedamaian dan sukacita yang besar dalam melihat Yesus yang bangkit, yang olehnya Thomas mampu mendeklarasikan imannya dengan mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Itu meyakinkan, meskipun kita terus dikepung oleh situasi wabah atau pandemi, kita bisa tenang, kita bisa bersukacita, kita bisa tetap bersaksi.
saudara kekasih Kristus. Allah di dalam Kristus mencintai dunia ini. Allah mencintai saudara. Allah di dalam Kristus memberi dirinya untuk menjadi memoria passionis sebelum mentransformasikannya ke dalam memoria resurrection. Kenangan-kenangan tentang penderitaan, rasa sakit ditransformasikan menjadi kenangan tentang kemenangan dan kebangkitan. Terimalah undangan Yesus untuk meletakkan tanganmu pada bekas-bekas luka di tubuh Kristus. Maka cintanya yang agung akan mentransformasikan saudara untuk mengalami penyembuhan dan kepenuhan. Shalom. Tuhan berkati saudara-saudara. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan kita. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, Allah di dalam Kristus, yang mengaruniakan kepada kami shalom, damai sejahtera dalam hidup yang berlimpah. Ya Tuhan, di saat ini kami datang. Tuhan, kami bertanya-tanya kapan akan selesai penderitaan di dalam Kristus yang bangkit. Pertanyaan-pertanyaan kami memperoleh sandaran pengharapan untuk selalu yakin bahwa kami tidak menghadapinya sendiri. Kami berjalan bersama Tuhan dan kami diyakinkan di dalam kuasa kebangkitan Kristus bahwa masih ada matahari yang cerah di balik kabut duka. Demi puji dan hormat nama. Berkati pemerintah kami, presiden dan kabinet bersama wakil presiden bekerja siang dan malam untuk dapat mendampingi, menopang masyarakat ini keluar melewati pandemi ini dan menyelesaikan bencana nasional ini. Tuntun dan sertai mereka dalam hikmat kebijaksanaan Tuhan. Karuniakan kekuatan supaya mereka senantiasa dapat berdiri teguh dan membagi pengharapan bagi semua masyarakat. Berkatilah dan tuntunlah Departemen Agama, Menteri Agama dengan seluruh dirjen terkait untuk dapat mengelola semua program yang memberikan pengharapan di tengah keputusasaan sehingga pandemi corona ini tidak bermutasi menjadi epidemi sesat. Kuatkanlah kami para pemeluk agama untuk saling menopang satu dengan yang lainnya, Bapa, bekerja sama berdasarkan panggilan kami agama-agama untuk merawat membela kehidupan. Allah di dalam Kristus, kami datang dan membawa doa serta syukur kami kepada Tuhan sambil memohon ampunlah semua salah dan dosa kami supaya doa-doa kami berkenan sampai menghadap. Inilah doa yang kami naikkan di dalam seluruh ketidaksempurnaan kami. Layakanlah doa ini sampai kepadamu ya Tuhan, dan jawablah doa kami menurut kasih dan kebebasan Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi permohonan setiap anak. Inilah doa yang kami bawa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah kebangkitan, ya Allahku, ya Tuhanku, dengarlah dan sebutilah doa kami. Amin. Hatiku tak
isi hatiku, Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Masih berada di sebuah mimbar gereja yang sudah lebih dari 1 bulan tidak digunakan karena jemaat dari gereja Batakaro Protestan ini melakukan ibadahnya di rumah mereka masing-masing, sama seperti Bapak Ibu gereja-gereja jemaat Tuhan yang ada di Indonesia, sesuai dengan himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah dan sementara waktu menjalankan ibadah di rumah. Kami yakin dan kami percaya pelayanan itu tidak akan pernah putus. Dan biarlah firman Tuhan dan juga doa syukur serta berkat dari Bapak Pendeta Jeki Manuputi, Sekretaris Umum PGI, memberikan kemampuan buat Bapak Ibu untuk tetap setia dan juga terus berpengharapan biar Tuhan memberikan kekuatannya bagi kita ketika kita melawan COVID-19 ini. Dan pergunakanlah media sosial untuk pelayanan bagi nama Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang terpaksa keluar, pakai masker dan juga menjaga jarak. Tuhan memberikan kekuatan buat Bapak Ibu saudara-saudara. Dan biarlah melalui pelayanan mimbar Kristen ini, saatnya kita tetap maju dan melawan COVID-19. Pelayanan mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen pada minggu ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu untuk mengikuti pelayanan kami, dan untuk mengembangkan pelayanan kami, tetap kunjungi website kami serta YouTube kami yang ada di bawah ini, sehingga kami bisa mengembangkan pelayanan kami mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen ini. Dan Bapak Ibu juga bisa mengunjungi Instagram kami, ada di bawah ini juga, sehingga melalui Instagram ini kami bisa melayani Bapak Ibu saudara-saudara. Media sosial kita gunakan sebagai tempat untuk mewartakan firman Tuhan. Atas nama tim mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat melaksanakan ibadah. Tuhan memberkati.